Oke guys, di sini saya Fahri Ahmad Maulana akan memberikan pengalaman saya untuk memasak nasi goreng, yaitu menggunakan nasi perah. Atau teman-teman juga bisa menggunakan nasi pulen untuk nasi goreng, bisa juga. Karena di salah satu daerah teman-teman kita yang lain itu juga nggak ada nasi perah, dia adanya cuma nasi pulen. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba memasak nasi untuk nasi goreng dengan takaran dan siraman. Di sini saya menggunakan metode siraman ya guys. Kita kukus sampai nanti keras, baru nanti kita siram air mendidih tanpa mengangkat nasi itu. Karena ya setiap orang punya cara sendiri-sendiri ya. Kalau saya terbiasa dengan cara seperti ini. Oke, jangan lupa kita nikmati hari, kita syukuri hari ini dengan alhamdulillah ngeteh dan rokok Marlboro Kretek guys. Itu rokok andalan saya. Alhamdulillah. Mari. Oke, kita pertama-tama kita siapkan dandangnya. Dandang untuk memasaknya di sini saya menggunakan dandang ukuran 20 kilo beras. Jadi di sini kita isi dulu airnya. Ini ujung air, ini tarangan. Perkiraan seginilah. Nah, antara air dan tarangan ini. Tarangan ini. Segini aja cukup. Nggak usah penuh-penuh. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Perkiraan segini. Antara ujung air sama tarangan. Oke guys, dipastikan tarangan tuh ada kakinya kayak gini ya. Jadi dia tuh karena ini dandang besar, harus ada kakinya. Kalau dandang teman-teman itu nggak ada kakinya kayak gitu, tengahnya tuh nggak ada pondasi buat nahan tengahnya, otomatis kan itu pondasinya cuma di pinggir-pinggir sini aja nih. Nih, yang tadi tuh yang jendolan tadi itu. Nah, kalau dandang yang nggak ada itu, tengahnya kasih batu bata, dalamnya nih, dalamnya kasih batu bata atau bataku kalau besar tuh ya. Yang penting ini nggak tengahnya ini nggak empuk, jadi keras. Di sini keras, di pinggirnya keras semua. Nih, kuat. Masak banyak pun nggak ambles. Oke, guys. Untuk beras di sini kita menggunakan anak daro ya. Beras pera, salah satu beras pera yang ada di Sumatera atau di Riau khususnya ya. Untuk di Riau khususnya kita menggunakan beras peranya merek anak daro. Kalau di tempat kalian tidak ada beras pera atau nggak tahu nih beras pera kayak gimana, coba pertama tuh tanya dulu ke ke toko beras, ada beras peraga atau beras berderai atau beras yang biasa buat lontong, biasa buat ketupat gitu. Itu beras-beras yang pera untuk nasi goreng yang kepiar dari Jawanya tuh. Nah, untuk beras yang kepiar itu bisa tanyakan langsung ke toko itu. Tapi kalau memang di mana-mana tuh nggak ada, adanya beras pulen aja. Saya juga ada caranya. Kita simak, kita coba yang beras pera ini. Nanti saya contohkan yang pakai beras pulen juga, sama aja, cuma beda tekniknya sedikit. Oke. Dandang yang sudah kita isi air tadi langsung kita hidupkan sampai benar-benar panas mendidih air bawah, baru kita masukkan nasi. Bisa juga langsung nggak apa-apa, nggak masalah hasilnya. Cuman ya terserah. Cuma bagusnya kadang tuh nunggu airnya bawah ini mendidih baru kita masukkan beras yang udah kita cuci tadi, seperti itu. Oke guys, jadi seperti ini ya. Ini contoh beras pera untuk kita memakai teknik penyiraman. Jadi kita kukus sampai dia keras. Ketika udah keras, ini beras ini udah keras, baru kita siram pakai air mendidih. Untuk takaran airnya itu sendiri, jika di tempat teman-teman tadi itu nggak ada beras yang pera, itu beras kita nih yang udah dicuci itu sebanyak ini, contoh ya, sebanyak ini. Kalau beras pera itu nggak semua beras pera juga. Kadang ada yang benar-benar pera, benar-benar bagus kayak ini. Anak daro ini kan benar-benar bagus. Itu nggak perlu segini banyak untuk menyiram, segini banyaknya ya. Jadi tinggi beras segini, air untuk siraman segini. Air untuk siraman yang kita siapkan nanti itu tingginya juga segini, sebanyak ini gitu aja. Karena saya nggak main liter-liter berapa liter. Kalau mau main liter ya berarti kalau 1 liter beras ya 1 liter air gitu aja. Karena ini beras bagus, beras pera, jadi itu lebih sedikit, siramannya itu lebih sedikit dari jumlah ini. Itu sudah empuk, sudah kepiar, sudah empuk. Tapi kalau tempat teman-teman itu berasnya beras pulen, siapkannya cukup segini saja. Nah, press sama ini sama,
ditandai aja. Misalnya tingginya segini ditandain air untuk siramannya ya segitu gitu loh. Itu untuk itu ya, untuk persiapan. Tapi nanti ketika disiram itu airnya sudah naik, udah stop, jangan ditambah lagi. Karena beras pulen sama beras kepiar itu beda konsumsi airnya. Nah, untuk beras apa namanya, untuk beras perah persiapan segini juga nggak apa-apa, tapi biasanya nanti sisa airnya ya, nanti air sisanya itu bisa untuk nyiram dandang lah, biar nanti enak dibersihkannya gitu kan. Untuk beras pulen juga nggak apa-apa, sedianya setinggi beras yang sudah dicuci ini ya, setinggi beras yang sudah dicuci, bukan setinggi beras yang belum dicuci, setinggi beras yang sudah dicuci. Persiapannya seperti itu. Oke, nanti sambil nunggu dandang apa, air di dandang kita itu tadi mendidih, saya kasih tutorial untuk jumlah air untuk penyiraman itu tadi. Oke. Oke guys, di sini airnya sudah mendidih, yang bawah tandanya itu sudah berisik dan airnya sudah panas, itu sudah melepuk-melepuk itu kan di ujung situ. Di sini tandanya kita sudah bisa memasukkan nasinya. Oke. Oke, ini sudah mendidih. Mari kita masukkan beras yang sudah kita cuci tadi. Ini guys, kenapa tadi saya bilang jarak antara ujung air dan sarangan atau saringan tadi itu segini? Karena beras ini yang kita cuci tadi itu masih ada airnya guys. Seperti ini, masih ada airnya nih kan? Masih ada air seperti ini. Nah, ini nanti juga turun airnya, bakal turun dan ngisi si bawah saringan tadi, air bawah saringan. Jadi kalau kita terlalu ngepres, nanti yang paling bawah nasinya itu mateng, jadi jemek karena kena air mendidih itu kan, meletup ke atas kalau kebanyakan. Gitu. Oke, setelah nasi sudah masuk semua, kita ratakan ya guys ya. Ini untuk dandang saya ini ukuran yang 20 kilo lebih, 22 lah, 22 kilo mod, karena ini kita masak 20 kilo saja hari ini. Untuk kita tunggu sampai nasinya ini benar-benar keras, baru kita siram. Oke, karena tadi kita mencuci berasnya menggunakan dandang ini, dandang untuk siram ini ya, biasanya saya dandang ini memang untuk ngerebus air untuk siraman, dan untuk saya untuk ngisi beras juga. Kita tandai tadi seberapa banyak beras yang kita cuci, ya segitu air yang untuk kita nyiramnya. Oke guys, karena kita menggunakan beras perah, jadi airnya cukup di bawah dari jumlah beras tadi ya. Oke guys, sambil nunggu nasi ini keras, kita rebus air yang tadi ya. Tunggu sampai ini mendidih, dan biasanya sama ini mendidih, ini sudah keras, jadi itu. Siap, nanti kita tunggu. Oke guys, ini nasi sudah keras. Bisa kita cek dengan ini ya. Aduh, panas banget. Kita pukul-pukul nih, udah keras. Panas. Dan air juga sudah mendidih. Untuk air kita matikan aja guys apinya. Untuk nasi nggak usah dimatikan apinya ya, biarkan saja hidup. Kita siram, keliling dulu pinggir-pinggirnya dulu, terus kita siram terus. Sudah, pinggirnya gantian tengahnya, yang penting rata ya, semuanya kena ya. Nah, untuk beras yang apa namanya, yang pulen itu cukup seperti ini guys, tuh. Jadi rata dia, apa, antara nasi dan air siraman itu rata, nggak perlu sampai lebih-lebih. Tapi karena ini beras perah, kita kasih lebih sedikit. Jadi untuk takaran awal tadi yang tak bilang jumlah air siraman itu sesuai dengan beras yang sudah kita cuci, itu hanya sebagai jaga-jaga ketika apa namanya, takutnya air siramannya kurang gitu loh. Nah, ini sisa airnya kan, seperti itu. Kalau udah seperti ini, apa, air dan beras itu sama, sudah stop, kita tutup. Nah, airnya bisa buat bikin kopi atau nanti buat bersihin dandang setelah masak, seperti itu. Oke guys, setelah beberapa menit kita siram, kita aduk ya menggunakan kutil kayu. Kita aduk sampai bawah. Hati-hati dalam mengaduk, kalau belum terlalu kuat panas, matikan saja apinya, karena ini uapnya sangat panas guys ya. Kalau belum terbiasa dengan uap, bisa matikan kompornya dulu. Ini saya tidak mematikan kompor, nggak perlu sampai dasar sekali, nggak apa-apa, penting diaduk. Kita pastikan semuanya kena air bawahnya. Oke, tengok hasilnya guys, hasilnya sangat perah ya, hasilnya sangat perah. Oke, tandanya perah itu tidak terlalu menempel lah di sini. Ini nempel ya karena anu aja nih, lengket. Aslinya nggak nempel ini guys.
Ini pera namanya ya. Oke, setelah kita aduk kita tunggu selama kurang lebih 10 menit. Oke guys, setelah 10 menit kita tunggu, saatnya kita angkat. Oke, di sini nasi benar-benar super perah. Sangat-sangat perah. Oke guys, kita angkat. Oke guys, jadi ini hasil dari nasi kita ya. Masak tadi itu. Tidak lengket sama sekali. Di sini kita nggak menggunakan minyak goreng untuk menyiramnya ya. Ya cukup air putih saja, air panas beda. Nah, ini satu tips untuk teman-teman yang menggunakan beras yang pulen. Jadi setelah diangkat seperti ini, kalau yang perah itu langsung dimasukin ke wadah itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang pulen, kalau bisa ditaruh meja, dijembreng bahasanya itu diratakan, habis itu dikipasi. Jadi gitu, dikipasi langsung. Jadi setelah diangkat, kalau untuk beras pulen itu nggak perlu nunggu kayak beras pra ya guys ya. Beras pra itu kan setelah kita aduk tadi tutorial tadi, setelah kita aduk habis itu kita tutup, paling 5 menit atau 10 menit kita matikan apinya, jangan langsung dibuka. Kalau itu beras pra ya. Kalau untuk beras pulen setelah diaduk tunggu 10 menit, sudah 10 menit baru matikan api, langsung angkat, langsung dikipas. Jadi langsung ditaruh di atas terpal atau karung gitu kan, langsung kipas pakai kipas angin sampai dia benar-benar dingin, baru kita masukkan ke sini. Seperti itu. Itu untuk beras pulen, karena saya juga pernah menggunakan beras yang pulen. Oke guys, itu tadi tutorial kita untuk memasak nasi, untuk nasi pra. Untuk nasi pulen juga tadi sudah saya jelaskan caranya, tapi belum saya buatkan video karena saya belum, karena di sini ada beras pra. Untuk yang beras pulen tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mohon maaf ini keringat banyak sekali karena Pekanbaru panas bos. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi tulis di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu, semoga kita dipermudah oleh Allah dalam segala hal. Kita juga mudah-mudahan dagangan kita laris manis terus. Intinya konsisten, kita harus semangat. Sepi panggah tutulan, pokoknya sepi panggah tutulan, rame ojo keluar-keluar. Wes pokok semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.